Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Bacaan Injil hari ini menegaskan semangat tentang kemartiran atau rela mati demi mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Inilah kunci yang menguatkan para martir untuk membela iman mereka sampai titik darah penghabisan. Nyawa atau hidup manusia adalah milik Allah dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Apakah kita sudah menghargai hidup kita sendiri? Dan apakah kita juga sudah menghargai hidup orang lain yang ada di sekitar kita? Makna hidup itu sangatlah luas, seluas dan sekompleks hidup manusia yang ada dan tinggal di dunia ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, orang perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah, sesuai dengan perumpamaan hari ini. Menanggalkan kepentingan diri dan mau untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Menanggalkan kepentingan diri berarti mau berkorban, mau untuk berbagi kehidupan. Pada titik ini, kasih yang sesungguhnya akan nampak dan akan terlihat. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati dan ia menghasilkan banyak buah, ya, yang dimaksud biji gandum dalam ayat ini adalah dirinya atau Yesus sendiri. Oleh karena korban Kristus disalib, kita dibawa kembali ke dalam rancangannya yang semula menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa di surga dan memperoleh kembali kemuliaan dari Bapa yang pernah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu hendaklah kita mau melayani dengan mengikuti teladan Yesus sendiri. Tugas kita lah untuk mewartakan kasih Allah dengan penuh sukacita, agar semua orang percaya dan merasakan bahwa Allah begitu mengasihi, mengampuni,
dan memelihara kita semua. Allah akan terus mengalirkan, bahkan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, sehingga kita tidak akan kekurangan dalam segala sesuatu, dan mungkin malah kita akan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Melayani Tuhan dengan melayani sesama tidak perlu kita menanti. Kalau nanti sudah banyak rezeki, kalau kita sudah kaya, sudah terkenal, ingat kita dapat melayani Tuhan dan sesama dengan apa yang ada di dalam diri kita sekarang. Tidak perlu untuk menunggu nanti kalau kita mau melayani. Kita sebagai umat Kristus perlu dengan kerelaan hati untuk mencintai dan mengasihi Allah. Selama kita menghayati iman Kristiani hanya sekedar kewajiban dan upah memperoleh keselamatan, tidak dapat melaksanakan panggilan Tuhan, kita akan dimampukan untuk mencintai bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Hidup kita akan dikendalikan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan mendorong setiap umat dengan kuasanya dan bukan dengan pemaksaan, dengan kekerasan ataupun dengan ancaman. Dan nantinya akan menjadikan dan menghasilkan buah yang berlimpah. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk bisa ikut serta dalam perjuangan gereja, memperjuangkan dan membela hidup manusia, dari mulai yang sederhana tetapi nyata yang dapat kami lakukan, dan dari hal-hal kecil bisa membawa sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.